Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji Tuhan. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali di pagi hari ini. Setelah kita menikmati pemeliharaan penyertaan Tuhan sepanjang malam dalam peristirahatan kita. Dan kembali pagi hari ini kita dibangunkan dengan tubuh yang sehat walafiat. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Walaupun mungkin ada di antara kita yang sedang menjalani perawatan kesehatan, baik di rumah ataupun di hospital, tetapi yakinlah kasih dan kuasa-Nya yang tak pernah berubah, sedang memulihkan, menyembuhkan saudara. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita akan merenungkan sebuah kebenaran yang sangat menghibur dan menguatkan iman kita. Yesus adalah Bapa yang setia. Bapak Ibu Saudara, seringkali kita mungkin terpaku pada gambaran Yesus sebagai Tuhan, sebagai Raja, atau Juru Selamat. Ya, tentu semua benar. Namun Alkitab juga mengungkapkan sisinya yang penuh kasih dan kepedulian, bagaikan seorang Bapa yang tak pernah meninggalkan anak-anaknya. Kita semua membutuhkan figur Bapa yang setia dalam hidup kita. Seseorang yang selalu ada, yang bisa diandalkan, yang memberikan perlindungan dan bimbingan. Sayangnya, tidak semua dari kita memiliki pengalaman seperti itu dalam hidup ini. Mungkin ada di antara kita yang merasa ditinggalkan, dikecewakan, atau bahkan tidak pernah merasakan kasih seorang Bapa. Tetapi ada kabar baik. Yesus hadir untuk mengisi kekosongan itu. Kesetiaannya terlihat dalam pemeliharaannya. Mari kita membaca Matius 6 ayat 25 dan 26. Karena itu pergilah kepadamu, ya, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting dari makanan dan tubuh itu lebih penting dari pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Ayat ini mengingatkan kita bahwa Bapa di surga yang juga adalah Yesus sangat peduli pada setiap detil kehidupan kita. Jika Dia memelihara burung-burung di langit, apalagi kita ciptaannya yang paling berharga. Ini adalah janji pemeliharaan yang setia. Kita mungkin khawatir tentang masa depan, tentang kebutuhan finansial, atau tentang kesehatan. Namun Yesus mengajak kita untuk meletakkan kekhawatiran itu di kakinya. Karena Dia, Bapa yang setia, akan selalu mencukupi kebutuhan kita. Bukan berarti kita tidak perlu bekerja atau berusaha, bukan saudara. Tetapi kita melakukannya dengan keyakinan bahwa ada tangan Bapa yang selalu menopang. Puji Tuhan. Berikut kesetiaannya terbukti dalam perlindungannya. Dalam Yohanes 10 ayat 27-29, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tanganku. Bapak Ibu Saudara, dalam bagian ini Yesus menggambarkan dirinya sebagai gembala yang baik, yang melindungi domba-dombanya. Dia menjamin bahwa tidak seorang pun dapat merebut kita dari tangannya dan tangan Bapa. Ini adalah jaminan perlindungan yang setia. Dunia ini penuh dengan bahaya, tantangan, dan godaan. Namun kekuatan-kekuatan yang ingin menarik kita menjauh dari Tuhan. Tetapi sebagai anak-anak Bapa, ya, anak-anak Bapa yang setia, kita memiliki jaminan keamanan ilahi.
Kesetiaannya berarti Dia akan selalu ada untuk melindungi kita dari serangan musuh baik rohani maupun jasmani. Bapak Ibu Saudara, yang ketiga, kesetiaannya termasuk dalam janji kehadirannya yang kekal. Matius 28 ayat 30, Saudara. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Puji Tuhan. Ini adalah perkataan terakhir Yesus sebelum Dia terangkat ke surga. Ini adalah janji kehadiran yang setia. Dia tidak meninggalkan kita sendirian setelah misinya selesai di bumi. Sebaliknya, Dia berjanji untuk menyertai kita senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini berarti bahwa dalam setiap pergumulan, setiap sukacita, setiap air mata, dan setiap lingkah hidup kita, Yesus, Bapa yang setia, selalu ada bersama kita. Kita tidak pernah berjalan sendiri. Kesetiaannya berarti Dia akan, atau Dia tidak akan pernah meninggalkan kita atau membiarkan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, apa artinya semua ini bagi kita hari ini sebagai gereja Tuhan? Berhenti khawatir, mulailah percaya. Jika Yesus adalah Bapa yang setia yang memelihara kita, mengapa kita masih begitu sering khawatir? Mari kita belajar untuk mempercayakan setiap aspek hidup kita kepada Tuhan. Yang berikut, berpegang pada janji perlindungannya. Jadi yang pertama tadi, jangan khawatir, berhenti khawatir. Yang berikut, pegang pada janji perlindungannya. Dalam menghadapi ketakutan dan ancaman, ingatlah bahwa kita berada dalam tangan Bapa yang setia yang tidak akan pernah membiarkan kita binasa. Yang berikut, Bapak Ibu Saudara, berpegang pada janji perlindungannya. Dalam menghadapi ketakutan atau ancaman, ingatlah bahwa kita berada dalam tangan Bapa yang setia yang tidak akan pernah membiarkan kita binasa. Yang berikut, nikmati kehadirannya yang kekal. Bapak Ibu Saudara, jangan merasa sendirian. Rasakan dan nikmati kehadirannya dalam setiap momen hidupmu. Dia selalu ada untuk mendengarkan, menghibur, dan menguatkan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Yesus Kristus adalah Bapa yang sempurna, yang kasih dan kesetiaannya tidak terbatas. Dia adalah Bapa yang tidak pernah gagal, tidak pernah mengecewakan, dan tidak akan pernah meninggalkan kita. Mari kita hidup dalam keyakinan ini, memuliakan namanya, dan bersandar sepenuhnya pada kesetiaannya yang tak tergoyahkan. Puji Tuhan, haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Amin, Yesus. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia
Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Puji Tuhan. Terima kasih Bapa, berkat firman-Mu pagi hari ini, dan kami percaya kami semua dilawat dengan kekuatan baru, pengharapan yang baru. Kami punya Bapa yang setia. Diberkati kami semua, Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun, baik kelahiran maupun pernikahan. Kiranya kasih karunia Tuhan, keberkatan dari Tuhan mengalir dalam kehidupan saudara, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan rumah tangga saudara. Diberkatilah. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat Tuhan atas seluruh hidupmu. Terimalah berkat Tuhan atas rumah tanggamu. Terimalah berkat Tuhan atas usaha, dagang, dan pekerjaanmu. Terimalah berkat Tuhan atas pendidikan dan masa depanmu. Dan terimalah berkat Tuhan atas iman, ibadah, dan pelayananmu kepada Tuhan. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah, baik jasmani dan rohani hari ini sepanjang masa, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, jika pelayanan ini sudah memberkati saudara, bagikanlah kepada teman, sahabat terdekat saudara, agar mereka juga menikmati berkat dan kasih karunia Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.